syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada acara rutinitas liqo atau upah malam hari ini di tempat Bapak Padri. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan selalu diberkahi. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ustaz Eko, yang saya hormati bapak-bapak jamaah semua. Adapun malam ini saya dipercaya untuk menjadi pembawa kultum. Kultum kuliah kurang dari 7 menit. Oh lah ada. Namanya belajar kan gitu. Kuliah kurang 7 menit. Malam ini yang berjudul Judulnya lupa pula. yang berjudul dahsyatnya pahala Rasa. dan manfaat istighfar. Ini dia. Istighfar berarti mohon ampun kepada Allah atau bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, maka hati terasa tenang, tentram, damai. Istighfar kalau benar, istighfar kalau dengan benar-benar kita mengucapkan lafaznya, maka energi pada tubuh kita akan membawa kita ke energi yang positif dan terhindar dari perbuatan maksiat. Amin. Istighfar sangat luar biasa dan begitu dahsyat sehingga istighfar sebelum fajar disandingkan dengan orang yang sabar, orang yang taat beribadah, dan orang yang berinfak hartanya di jalan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Artinya, dan juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Begitulah istighfar kalau kita amalkan sebelum fajar, betapa dahsyatnya pahalanya disandingkan dengan orang yang sabar, orang yang taat beribadah dengan khusyuk, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Begitulah dahsyatnya. Diriwayatkan pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, seorang pembuat roti, pada suatu ketika diperjalankan Imam Ahmad bin Hambal ke suatu tempat. Dalam perjalanan beliau letih dan lelah, ingin beristirahat di suatu masjid. Kemudian dia menjumpai masjid, lalu dia memasuki masjid. Ketika ia bersegera untuk beristirahat, tiba-tiba seseorang, yaitu marbut masjid, berkata, "Hai Tuan," katanya, "Hai Tuan,
Anda kemari ada keperluan apa? Kata marbut masjid. Lalu tuan itu Imam Ahmad menjawab, saya mau beristirahat, bolehkah saya untuk beristirahat malam ini? Kemudian marbut itu tidak mempersilakannya, malah marbut masjid itu mengusirnya dengan berkata, Baru kejep kali ya gue. dengan berkata, di sini sudah larut malam. Cocok lah. Di sini sudah larut malam. Hanya waktu-waktu tertentu diperbolehkan seorang musafir untuk beristirahat. Dan untuk kedua kalinya Imam Ahmad meminta untuk beristirahat. Begitu juga jawabannya. Yang untuk ketiga kalinya dia pun meminta, lalu diusir dengan kasar dan dicaci maki. Kemudian Imam Ahmad meninggalkan masjid. Lalu beberapa meter kemudian dia dipanggil oleh seseorang. Ternyata seseorang itu seorang pembuat roti. Pembuat roti itu memanggil dengan sebutan Syekh, Syekh, Syekh kemari. Saya lihat Anda sedang letih, perlu istirahat. Lalu kemudian dipersilakan Syekh itu, dan Syekh itu menurutinya. Disediakanlah tempat untuk beristirahat dan disediakan jamuan untuk dinikmati. Kemudian setelah si pembuat roti ini berbincang-bincang dengan Syekh tersebut, lalu Syekh itu dipersilakan untuk istirahat. Si pembuat roti itu bersegera kembali melakukan aktivitas untuk membuat roti. Di sela-sela pembuatan roti, Syekh itu selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dari awal sampai akhir pembuatannya, selalu pembuat roti itu mengucapkan istighfar. Istighfar, selalu astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bangunlah Syekh tersebut. Syekh tersebut Imam Ahmad bin Hambal. Dia bangun dan menanyai si pembuat roti. Kemudian dia menanya, sebenarnya Syekh ini tahu dia cuman menguji. Bertanya dia, Hai saudara, kenapa saudara selalu mengucapkan istighfar dalam pembuatan roti? Apa manfaatnya buat saudara? Kata Syekh tersebut. Dan si pembuat roti berkata, saya selalu mengucapkan istighfar, tidak hanya membuat roti, tapi kapan dan di mana saya selalu mengucapkan istighfar. Dan si pembuat roti itu menjawab, saya selalu memohon kepada Allah apa yang saya doakan, yang saya inginkan selalu dikabulkan Allah. Tapi ada satu yang belum terkabulkan. Saya selalu berdoa dan ingin berjumpa dengan seseorang sebelum saya wafat, sebelum saya meninggal nanti. Saya ingin berjumpa imam besar Ahmad bin Hambal. Pada masa itu dia adalah ulama besar. Dan Imam Ahmad terdiam sejenak. Lalu dia berkata, oh, Masya Allah, ternyata saya diperjalankan Allah, diusir dari masjid dengan kasar dan kejam karena inti, katanya. Karena Inti, karena bahasa kamu. Jakarta ya. Iya. Ya bahasa kita. Rupanya dia yang dapat kita ambil kesimpulan, seorang pembuat roti adalah manusia biasa.
dengan amalan istighfarnya, malah dia yang didatangi ulama besar, ulama yang terkenal pada masa itu, Ahmad bin Hambal. Itulah yang dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya istighfar itu sangat dahsyat manfaatnya. Dan di dalil lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tiada bagimu selain Dia. Allah menciptakan kamu dari tanah dan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan mengabulkan doa hambanya." Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya istighfar itu mudah dilafazkan. Cobalah kita praktikkan kalau bisa sebelum fajar. Hanya mudah, tidak bisa 100 kali ya 10 kali, nggak bisa 10 kali, minimal 5 kali. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya sangat luar biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kultum ini. Yang kebenaran hanya milik Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.